Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa ya. Oke, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya, seperti biasanya. Dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang akan muncul dan mengejar kamu ya sebentar lagi. Wow. Jadi ya, kita akan prediksi, kita akan lihat ya, siapakah dia seseorang yang akan muncul di hadapan kamu sebentar lagi dan akan mengejar kamu. Jadi kayak gitu ya. Disclaimer bagi kamu ya, bahwa yang kita tahu ini sifatnya general ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari Clarissa, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau mau coaching, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga di nomor kontak yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi bisa di chat aja, nanti kalian bisa mengikuti langkah dan tata caranya seperti apa untuk personal readingnya. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja. Oke, kita akan cari signifikatornya, kita akan lihat ya. Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejarmu? Wow. Kita akan lihat dulu ya. Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejarmu sebentar lagi? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejarmu sebentar lagi? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan kejar-kejar kamu sebentar lagi? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi? Kita akan lihat dulu dari tarikan energinya. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya di masa lalu pernah terikat suatu hubungan dengan kamu ya. Tetapi karena adanya ketidakdewasaan dan rasa keegoisan sehingga membuat hubungan kalian tuh harus putus di tengah jalan ya. Meskipun kalian sudah cukup lama berpisah, tapi orang ini sepertinya masih belum bisa melupakan kamu ya. Bahkan ada juga sebagian di antara mereka itu yang masih sering ya sepertinya memantau kamu dari kejauhan karena dia masih ada perasaan sayang gitu ya. Ya nggak munafik juga, beberapa di antara mereka itu sempat pernah mencoba membuka hati bersama orang baru ya, dengan harapan bisa mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dirimu. Tapi ternyata yang dia harapkan itu tidak sesuai ya dengan apa yang dia pikirkan. Justru malah yang terjadi itu hubungan dia bersama orang baru berantakan ya. Yang menandakan bahwa ya tidak ada seseorang yang sebaik kamu, tidak ada seseorang yang menerima dia apa adanya dengan ikhlas seperti dirimu. Dan itulah alasan kenapa ya orang ini tuh nggak bisa move on darimu, karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang benar-benar pada saat dulu itu mau menerima dia apa adanya ya, tanpa syarat kayak gitu. Dan di sini terlihat ya, di saat dia nggak bersamamu tuh ya, ada loh sebagian di antara mereka ini yang sampai sedih ya, ngapa-ngapain tuh jadi nggak enak, kerja nggak bisa fokus. Bahkan ada juga yang sedih sampai meneteskan air mata karena dirimu. Ya bisa dibilang nggak apa-apa ya, hal itu biar dia gunakan sebagai pembelajaran diri agar kedepannya orang ini tuh bisa lebih menyampingkan rasa egoisnya dia, agar hubungan yang dia jalani itu bisa berbahagia sesuai dengan apa yang dia impi-impikan selama ini. Karena yang aku lihat tuh ya di awal sih memang dia orangnya baik gitu ya, tapi lama-lama nggak tahu kenapa ya, akhirnya tuh muncul juga sisi egoisnya dia ya. Jadi kayak menggambarkan seseorang yang terlalu terlalu manipulatif gitu ya. Terlihat baik di awal tapi endingnya menyakitkan seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia seseorang yang akan muncul ya dan mengejarmu? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan akan mengejar-ngejar dirimu? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar dirimu sebentar lagi? Siapakah dia? Kita lihat dulu. Ada energi apa di sini? Wow. Jika dilihat dari energinya,
Dia adalah seseorang yang sepertinya sangat merindukan kamu ya. Dia ini orangnya sayang sama kamu ya. Dia juga orangnya mau menerima kamu apa adanya ya. Tapi yang membuat dia merasa sedih karena dia nggak bisa menemui kamu secara langsung karena terhalang oleh ruang jarak dan waktu yang sepertinya cukup jauh gitu ya. Ada di antara kalian tuh yang terbatas beda kota gitu ya, ada yang beda pulau, ada juga yang beda provinsi atau bahkan beda negara ya, sehingga meskipun dia merindukan kamu ya, tapi dia tetap berusaha menahan ya, karena ya adanya keterbatasan ruang dan waktu tersebut. Dan di sini aku merasa bahwa dalam waktu dekat tuh ya sepertinya dia ingin sengaja membulatkan tekad dia untuk datang ya menemui kamu, mengejar-ngejar dirimu karena dia sudah nggak tahan ya sepertinya, karena dia cukup tersiksa loh selama ini ya. Bahkan ada juga di antara kalian tuh yang sepertinya lebih dari setahun nggak ketemu ya. Ada juga yang ya mungkin sudah bertahun-tahun ya, atau sudah cukup lama mengenal tapi belum pernah ketemu satu sama lain, sehingga itulah ya yang membuat dia akhirnya membulatkan tekadnya untuk segera datang menemuimu ya, dan mengejar kamu untuk mengobati rasa rindu dia dan ingin membuktikan kepada kamu bahwa orang ini sangat ingin serius ya terhadap dirimu kayak gitu. Kita lihat lagi ya guys di sini. Kalau dilihat dari energi kartu sebelumnya sih ya dia ini kayak sering ya mengingat kamu di dalam situasi apapun ya, termasuk di saat dia sedang santai, di saat dia sedang bekerja ya, di dalam situasi apapun dia selalu mengingatmu. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi. Siapakah dia? Seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi. Wow. Kalau aku lihat, dia adalah seseorang yang sejatinya sepertinya sudah mempunyai pasangan ya. Entah pasangan sah atau pasangan kekasih. Yang jelas orang ini tuh kayaknya nggak bisa mengendalikan perasaannya ya, karena dia terlalu sayang sama kamu, terlalu mengagumimu ya. Meskipun ya hubungan yang kalian jalan ini hubungan yang terlalu beresiko ya, tapi dia sudah siap ya terhadap konsekuensi apapun yang akan terjadi ke depannya, karena orang ini nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri ya, bahwa dia ini terlalu kagum ya, terlalu ingin memilikimu dan ingin hidup bersamamu kayak gitu. Ya beberapa di antara mereka itu sepertinya merasa nggak bahagia ya bersama pasangannya, sehingga itulah alasan kenapa dia merasa kepincut ya, merasa terpesona terhadap dirimu. Karena ya dia merasa bahwa apa yang dia cari ini ada di dalam diri kamu, bukan sama pasangan sahnya. Sehingga itulah alasan kenapa dia mau banget sama kamu. Ya meskipun ada loh ya sebagian di antara kamu ini yang pernah ya diuji ya, atau pernah juga ya sampai putus, tapi pada akhirnya kalian ini tetap dipertemukan dalam satu circle yang sama. Artinya ya memang apapun yang terjadi, orang ini akan tetap terus ya terikat kuat denganmu ya. Sejauh-jauhnya kalian dipisahkan, pada akhirnya kalian akan ketemu juga di satu circle yang sama, seperti yang terjadi padamu saat ini ya. Karena kamu sama dia ini sering ya sepertinya hampir putus, hampir pisah ya, tapi ujung-ujungnya kalau kamu nggak pikirin dia ya dia yang memikirkan kamu. Ya udah ya, berputar-putar di situ aja gitu. Ya memang ya aku tuh melihat bahwa sebenarnya itu orang ini pernah ya berpikir seandainya waktu bisa diputar, dia ingin memilih untuk hidup bersama kamu gitu. Tetapi ya apa boleh buat ya, takdir memang mempertemukan kalian dalam situasi yang seperti ini. Jadi mau nggak mau ya dia tetap ingin menjalani hubungan ini bersama kamu. Bahkan orang ini tuh marah ya ketika dia memikirkan tentang bagaimana nasib hubungan ini ke depannya ya, karena dia nggak ingin adanya perpisahan ya. Dia pengennya ingin tetap terus terkoneksi sama kamu, pengennya dia ingin tetap terus ya selalu bersamamu melewati susah maupun senang.
Ya memang yang aku lihat tuh orang ini sangat susah ya dimengerti ya. Terkadang tuh orang ini ya butuhnya itu dimanja banget ya. Butuhnya itu diperhatiin terus ya. Jadi kayak di sini kamu bener-bener kayak ngomong anak bayi ya. Karena kalau nggak gitu ya orang ini terkadang bisa ngambek ya, dia bisa marah. Karena menurut aku tuh orang ini orang yang sebenarnya tuh kurang kasih sayang ya dari pasangan dia yang sebelumnya. Makanya dia selalu berusaha mencari perhatian dari diri kamu ya, atau seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan dia kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan, wow, ada banyak kartu, nggak aku ambil ya. Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan akan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi? Wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menghadapi suatu masalah besar ya. Bisa menghadapi masalah denganmu, atau bisa juga dia sedang menghadapi masalah besar yang berkaitan dengan urusan finansial ataupun pekerjaannya. Ya. Tapi ya meskipun demikian orang ini tuh sayang kok sama kamu ya. Dia sebenarnya ingin ya segera bertemu sama kamu, ingin segera menemuimu, tapi apa boleh buat ya, kayaknya itu saat ini masih belum ada waktu ya, atau waktu dia masih banyak dia lakukan untuk memecahkan suatu masalah, sehingga itulah yang membuat dia tuh terkadang merasa sedih. Jadi kayak gitu. Sorry ya, ini ada iklan, nggak tahu ini suara apaan ya. Ini ada orang jual bakpao. Ya silakan yang mau bisa silakan komentar ya, nanti aku lempar dari sini. Oke, langsung kita lihat lagi ya di sini. Kita akan lihat secara detail. Siapakah dia seseorang yang akan muncul ya secara mengejutkan dan akan mengejar-ngejar kamu? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan akan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi? Siapakah dia seseorang yang akan muncul dan mengejar-ngejar kamu sebentar lagi? Kita lihat dulu siapakah dia orangnya. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini tuh sedang mencemaskan diri kamu ya. Dan aku merasa bahwa kamu tuh saat ini sepertinya sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik aja sama dia ya, sehingga membuat kalian tuh akhirnya tidak saling sapa, atau membuat kalian jadi membatasi diri untuk berkomunikasi atau berinteraksi ya, sehingga membuat dia itu kayak merasa panik ya, merasa cemas terhadap ya kabar kondisi kamu saat ini. Bisa dibilang orang ini tuh sebenarnya sangat merasa takut kehilanganmu ya, hanya saja cara dia salah ya dalam memperlakukan kamu, sehingga sering sekali ya memicu terjadinya suatu pertengkaran yang tidak diinginkan, karena orang ini tuh orang yang kurang peka. Selain itu dia juga orangnya kurang perhatian dan orangnya sedikit keras kepala. Jadi ya bisa dibilang permasalahan yang terjadi saat ini atau konflik yang terjadi saat ini tuh karena dia yang kurang bisa ngertiin kamu ya, kurang bisa tahu kondisimu, atau bisa juga ya karena orang ini tuh nggak tahu apa yang kamu mau. Jadi kan terlihat ya di sini, jadi nggak ada komunikasi sehingga membuat dia ini merasa mencemaskan kamu. Di satu sisi sebenarnya orang ini tuh sangat ingin menghubungi kamu ya, tapi dia merasa takut ya karena dia ini merupakan pihak yang paling bersalah atas permasalahan yang terjadi saat ini ya. Jadi meskipun dia kangen sama kamu, rindu sama kamu, tapi ya dia sadar bahwa dia nggak berani gitu ya, karena dia takut kalau kamu tuh saat ini masih belum bisa menerima kata maaf darinya ya. Dia merasa takut kalau saat ini tuh ya bisa dibilang apa ya, kamu ini kayak masih belum bisa memaafkan kondisinya kayak gitu ya. Padahal dia itu merasa kangen sama kamu, tersiksa ya, ingin ngobrol ya, ngobrol secara empat mata denganmu, ingin meluruskan ya, ingin meluruskan masalah yang terjadi gitu, karena dia nggak mau ya
ada dusta di antara kita. Dia nggak mau ada konflik ya. Jadi sebisa mungkin konflik ini segera diakhiri. Jadi kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi ya di sini. Kita akan lihat apa yang membuat ya mereka mengejar-ngejar kamu. Apa alasan dia? Ya, kita lihat dulu. Apa alasan dia mengejar-ngejar kamu? Kita lihat dulu apa alasan dia mengejar-ngejar kamu. Apakah alasan dia mengejar-ngejar dirimu? Sebentar ya guys, aku minum air anget dulu biar batuknya ringan. Oke, kita lanjut lagi. Apakah alasan dia mengejar-ngejar kamu? Apakah alasan dia mengejar-ngejar dirimu? Ya, kalau dilihat, ini ada seseorang yang sepertinya sangat ingin menyudahi konflik ya antara diri dia dengan diri kamu. Kenapa? Ya karena dia ini merasa terjebak dalam situasi yang gak enak ya. Siapa sih yang merasa seneng ya terjebak dalam situasi pertengkaran? Karena yang dia cari itu adalah kebahagiaan, ya, kebersamaan, bukan pertengkaran seperti ini. Jadi alasan dia mengejar kamu tuh ya karena mereka ingin menyudahi konflik yang terjadi antara diri dia dengan diri kamu, gitu. Dan di sini juga, ya dia sadar sih bahwa selama ini dia ini penuh dengan kekurangan ya. Dia masih belum bisa membahagiakanmu, masih belum bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu, tapi setidaknya dia berharap bahwa kamu itu bisa memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu kurang baiknya yang ada di dalam dirinya dia, gitu. Karena yang aku lihat tuh orang ini sebenarnya sangat ingin serius ya sama kamu. Dia sangat ingin terobsesi bersatu denganmu, gitu. Bahkan yang aku lihat tuh ya sebenarnya cara dia mencintai kamu ini sangat sederhana. Cuman karena kamu ini orang yang sebenarnya tuh yang paling suka diperhatikan, paling suka disayang ya, terus paling suka diprioritaskan ya, sehingga membuat orang ini tuh kayak jadi merasa kurang peka terhadap apa yang kamu butuhkan ya. Kita lihat lagi. Apa alasan dia mengejar-ngejar kamu? Apakah alasan dia mengejar-ngejar kamu? Kita lihat dulu. Apakah alasan dia kejar-kejar dirimu? Apakah alasan dia mengejar-ngejar dirimu? Kita lihat dulu. Tara. Wow. Kalau dilihat dari energinya sih ya, yang aku lihat ya, ini ada seseorang tuh yang memang sifatnya dia sepertinya tuh kayak selalu ingin menjadikan kamu ya seperti apa yang dia inginkan. Dan orang ini tuh orang yang selalu mengendalikan pikiranmu ya untuk menuruti keinginannya. Karena kalau tidak dituruti keinginannya, aku melihat bahwa orang ini tuh bakal apa ya, bisa dibilang tuh bakal marah sama kamu ya. Dia bakal menyudutkan kamu ya. Atau ya kamu tuh bakal digosingin sama dia dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena orang ini tuh ketika dia sedang ada masalah sama kamu ya, dia lebih cenderung lari dari permasalahan daripada menyelesaikan masalahnya. Dan hal itu hal yang sebenarnya itu paling membuat kamu itu merasa benci gitu. Karena kamu menganggap bahwa dia ini orang yang gak gentle ya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan pun juga ya dia ini bukan perempuan yang cukup baik gitu loh. Karena perempuan yang baik itu kan perempuan yang sebenarnya itu bisa segera menyelesaikan masalahnya ketika ada konflik ya. Sedangkan dia enggak ya, dia terlalu egois dengan pikirannya sendiri. Kalau dia seorang laki-laki ya, dia ini seorang laki-laki yang suka lari dari tanggung jawab ya. Jadi kayak gitu. Dan di sini aku melihat bahwa tujuan dia ini sebenarnya ya, mereka ini ingin selalu berusaha ya, ingin selalu berusaha ingin selalu berusaha menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan ya. Sedangkan kamu di sini tuh kayak terlihat
sudah tidak menggambarkan kebahagiaan gitu loh. Kenapa? Karena hidup kamu selama menjalin hubungan sama dia itu begitu tertekannya gitu loh. Ya cuman di satu sisi kamu menyadari ya bahwa bertahan itu rasanya sakit ya, tapi melepaskan tuh kayak kamu masih belum bisa. Kenapa? Ya karena kamu masih belum siap ya. Karena terlalu banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia. Ya di sini ya dia ini sebenarnya di awal tuh punya mimpi loh, dimana mimpi dia ini sebenarnya ingin memperjuangkan kamu ya. Cuman nggak tahu kenapa makin kesini tuh kayaknya dia makin kesana ya, makin kesini tuh kayaknya dia terlalu egois ya, terlalu egois dan terlalu kayak mendominasi ya, terlalu dominan kayak gitu. Kita lihat lagi. Alasan dia kejar-kejar kamu. Sebentar ya. Alasan ya. Apa alasan dia kejar-kejar dirimu? Apa alasan dia kejar-kejar dirimu? Ya. Apa alasan dia kejar-kejar dirimu? Kita lihat dulu. Wow. Ya, di sini aku melihat ya. Ini ada seseorang yang menurut aku tuh terlalu keras kepala banget ya. Pemikirannya sampai-sampai terkadang segala sesuatu nasihat atau pendapat dari diri kamu ini nggak pernah dia dengarkan gitu ya. Padahal nasihat atau kata-kata yang kamu berikan ke dia ini dengan harapan ya merubah dia agar menjadi versi terbaiknya gitu loh. Tapi orang ini tuh sering sekali ya salah mengartikan bahwa nasihat kamu ini merupakan tindakan yang terlalu mengintimidasi dia. Sehingga dari situlah ya pemicu terjadinya ketidakseimbangan hubungan antara kamu dan dia. Makanya aku rasakan tuh makin lama orang ini tuh semakin susah dikendalikan, semakin lama semakin susah untuk dikontrol ya. Dan aku merasa bahwa saat ini tuh kamu sama dia terlalu berjalan di atas prinsip kalian masing-masing ya. Dia dengan pemikirannya, kamu dengan pemikiranmu. Sehingga apa? Ya udah ya, namanya aura kebahagiaan di dalam hubungan kamu ini sudah tidak didapatkan karena kalian terlalu berjalan di atas pemikiran kalian masing-masing gitu. Ya di sini aku melihat ya bahwa saat ini tuh sepertinya, tapi nggak semua ya. Beberapa di antara mereka ini pemikirannya sudah mulai tergerak ya. Karena dia sadar bahwa dia ini nggak bisa hidup tanpamu, bahwa dia ini masih belum siap harus kehilanganmu, sehingga membuat akhirnya pemikiran orang ini tuh tergerak ya. Untuk sedikit bisa lebih memahamimu ya. Dan sedikit bisa lebih menerima segala masukan ya dari dirimu. Sehingga aku melihat bahwa dalam waktu dekat tuh ya alasan dia kejar-kejar kamu karena dia masih mengharapkan kamu ya, masih ingin melanjutkan hubungan ini ke depannya kayak gitu. Kita lihat lagi. Kita akan lihat lagi ya. Apa alasan dia kejar-kejar kamu? Kita lihat dulu apa alasannya dia mengejar-ngejar dirimu. Apakah alasan dia kejar-kejar dirimu? Apakah alasan dia kejar-kejar dirimu? Kita lihat lagi. Wow. Ya kalau dilihat dari energinya ya, karena dia merasa nyaman sama kamu ya. Karena dia merasa apa yang dia butuhkan ini ada pada dirimu ya. Sehingga itulah yang membuat orang ini tuh ya jadi tidak ingin berpisah denganmu ya, pengennya itu tetap terus ya selalu terikat kuat ya dalam suatu ikatan ya bersama kamu. Ya meskipun ya dia ini paham gitu loh bahwa hubungan yang kalian jalan ini terlalu beresiko ya untuk dipertahankan. Tapi dia sudah siap ya terhadap konsekuensi apapun yang akan terjadi ke depannya. Ya karena selama ini yang aku lihat tuh letak kenyamanan dan kebahagiaannya di saat dia berada di samping kamu. Jadi kayak gitu. Bahkan sempat ya ada di antara kalian ini yang merasa ingin menyudahi ya hubungan ini karena ya mungkin terlalu banyak tekanan atau terlalu banyak
pihak yang mencurigai kalian ya, tapi tetap ujung-ujungnya tuh kayak kalian masih sering merasakan kontak batin ya, setiap malam, setiap waktu, kayak masih sering terbesit ya, atau terbayang-bayang sama wajahnya dia ya. Sehingga itulah ya alasan kenapa dia ini nggak bisa meninggalkan kamu, nggak bisa ngelepasin kamu, dan sampai kapanpun tuh aku yakin bahwa orang ini tuh akan tetap terus berada di circle kamu kayak gitu. Wow, menarik ya. Kita lihat lagi di sini. Apa alasan dia? Kita lihat dulu. Apa alasan dia kejar-kejar dirimu? Apakah alasan dia kejar-kejar dirimu? Apakah alasan dia kejar-kejar dirimu? Apakah alasan dia kejar-kejar dirimu? Kita lihat lagi. Wow. Kalau dilihat dari energinya ya, ini ada seseorang yang sepertinya mencintaimu hanya karena finansialmu ya. Jadi pada saat dulu orang ini mendekati kamu itu nggak benar-benar sepenuh hati mencintaimu ya. Ya karena kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kelebihan apa ya? Mungkin kelebihan materi, atau kamu punya kemampuan ya yang bisa dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya, atau bisa juga ya sebagian di antara mereka ini ya mencintaimu, mengejar kamu karena hartamu ya, atau finansialmu kayak gitu. Ya di sini tuh ya kamu mengira bahwa di awal tuh orang ini sangat tulus ya mencintaimu gitu loh. Tapi ya untungnya semesta itu masih mencintaimu ya, masih berusaha menyadarkan kamu bahwa orang ini tuh orang yang nggak baik ya terhadap dirimu. Sampai pada akhirnya kamu mengetahui dengan mata kepalamu sendiri bahwa orang ini tuh ternyata mendekati kamu hanya mempunyai maksud tujuan tertentu kayak gitu. Ya di sini tuh di awal tuh memang benar-benar kamu tuh nggak peka banget ya, dan kamu tuh kayak selalu kayak merasa terhipnotis sama dia gitu loh. Apapun yang dia inginkan ya kamu selalu memenuhi, apapun yang dia mau kamu selalu turutin gitu ya. Sampai lama-lama akhirnya ya kamu menyadari gitu loh bahwa hubungannya seperti itu nggak bisa diteruskan lagi ya, bahwa lama-lama itu kok semakin kamu sendiri yang merasa dimanfaatkan sama dia ya. Saya pada akhirnya ya udah ya, semuanya terbongkar sudah dan game over kayak gitu. Kita lihat lagi. Apa alasan dia mengejar-ngejar dirimu? Ya, apakah alasan dia mengejar-ngejar dirimu? Apakah alasan dia mengejar-ngejar dirimu? Ya karena jika dilihat dari energinya, karena dia sangat ingin ya bersatu denganmu ya dalam ikatan yang tidak bisa dipisahkan ya. Kayak gitu, dia ingin bersatu denganmu ya, menikah sampai punya anak ya, sampai menjadi cucu, menjadi kakek kayak gitu. Itulah harapan dia. Ya meskipun aku tahu bahwa hubungan kalian ini sepertinya sering sekali ya dihadapkan dengan ujian yang sangat berat ya, dihadapkan sama ujian yang sangat menguji mental kesabaran kalian ya. Tapi ya kalian ini masih tetap terus bertahan ya, karena memang bisa dibilang tuh ujian tersebut adalah salah satu bagian dari proses untuk menggapai suatu kebahagiaan. Bahkan jika dilihat dari energinya tuh ya bisa dibilang kalian sangat merasa bahagia ya, bisa melewati proses yang terjadi saat ini kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat bagaimanakah ya kedepannya kamu dan dia. Bagaimanakah kamu dan dia ke depannya? Seperti apakah kamu dan dia ke depannya? Kalau dilihat dari energinya, ya ke depannya tuh kamu sama dia akan sama-sama banyak belajar ya. Akan sama-sama banyak belajar dari kesalahan yang pernah kalian lakukan di masa lalu, sehingga ke depannya kalian ini
bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Kita lihat lagi, seperti apakah kamu dan dia ke depannya. Dan di sini aku juga melihat, ya untuk ke depannya tuh, ya ini terutama buat seseorang yang sepertinya masih belum bisa mengimbangi kekurangan kamu, ya. Kedepannya itu mereka akan jauh bisa lebih mengerti tentang bagaimana sih cara mengimbangi perasaan pasangannya agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu itu bisa tercapai. Karena kalau tidak diimbangi ya udah ya, kalian ini akan sering terjebak dalam sebuah konflik ya. Justru malah hal itu akan menjadi penghambat kebahagiaan kalian masing-masing. Kita lihat lagi, seperti apa kamu dan dia ke depannya. Ya, di sini ada energi keharmonisan ya, keromantisan. Jadi setelah kalian melewati berbagai ujian ya, ini semua hasil dari kesabaran tuh akan kamu dapatkan. Dalam artian tuh kamu akan merasa berbahagia dengan seseorang yang memang benar-benar mencintaimu. Ya, ini semua kamu dapatkan hasil dari kesabaran kamu, kebaikanmu, keikhlasanmu ya dalam mencintai dia. Sampai pada akhirnya tuh semesta atau Tuhan mengirimkan kebahagiaan untukmu. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah kamu dan dia ke depannya. Seperti apakah kamu dan dia ke depannya. Untuk kedepannya sih aku melihat ya, akan banyak kejutan besar tak terduga yang akan menghampirimu. Artinya apa? Ya, akan banyak kebaikan tak terduga yang akan datang padamu dalam waktu dekat. Jadi kayak misalkan ya, yang menjauh akhirnya mendekat, yang hilang akhirnya kembali, atau bisa juga yang hancur akhirnya berubah menjadi indah, seperti itu. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini, guys. Kita lihat lagi. Bagaimanakah kamu dan dia ke depannya? Bagaimanakah kamu dan dia ke depannya? Wow. Kalau dilihat dari energinya, aku merasa bahwa kamu ke depannya, ya. Ini ada ya, terutama bagi kamu yang sepertinya sedang menjalani hubungan cinta yang terpatri ya. Menjalin hubungan cinta yang bersegi-segi. Ya, kedepannya kamu sama dia akan tetap terus ya, terikat dalam sebuah hubungan cinta segitiga. Ya karena bagaimanapun juga, aku menyadari bahwa bagaimanapun keadaannya itu kayak kamu tetap nggak bisa melepaskan pasanganmu, atau sebaliknya ya, atau dia yang nggak bisa melepaskan pasangannya. Tapi kalian ini juga sadar bahwa kalian ini sama-sama saling mencintai satu sama lain ya, sehingga kalian ini nggak punya alasan untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi sampai kapanpun kalian akan tetap terus ya menjalani hubungan seperti ini ya, meskipun ini hubungan yang salah gitu. Karena jika dipikir ya, saat ini pun kamu kayaknya masih belum sanggup ya, atau belum mampu apabila kehilangan dia. Begitu pula juga sebaliknya, dia pun juga kayaknya nggak akan mampu apabila harus kehilangan dirimu, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian ya, dan semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas ya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Oke, bye bye.